Pertemuan Prabowo dengan Syekh Subakir di Gunung Tidar. Saat Prabowo Subianto memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah. Berbagai tantangan dan rintangan politik sudah menanti di depan mata. Namun, Prabowo selalu dikenal sebagai pribadi yang teguh dan berani menghadapi segala cobaan. Ambisinya bukan hanya untuk memenangkan pemilu, tetapi juga untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Namun, di balik ambisinya yang besar, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ramalan-ramalan yang beredar, bisikan-bisikan dari para tokoh spiritual, dan kekhawatiran tentang masa depan Indonesia yang semakin penuh ketidakpastian membuatnya merasa bahwa ada lebih banyak hal yang harus dipahami tentang nasib bangsa ini. Ia merasa bahwa takdirnya tidak bisa hanya diukur dengan logika dan strategi politik semata. Ada kekuatan gaib yang bekerja, dan ia harus mencari cara untuk memahaminya. Suatu malam, saat duduk merenung di ruang kerjanya, Prabowo mendapat sebuah petunjuk. Ia mendengar tentang seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Jawa, seorang syekh yang dikenal sebagai Syekh Subakir, yang memiliki kemampuan luar biasa dalam dunia spiritual. Syekh Subakir dikenal sebagai penumbal tanah Jawa, seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan kekuatan gaib yang menguasai tanah Nusantara. Konon, ia adalah orang yang dapat mengungkapkan takdir dan nasib, dan seringkali memberikan petunjuk bagi mereka yang ingin mengetahui jalan hidup mereka dengan lebih dalam. Prabowo merasa bahwa pertemuan dengan Syekh Subakir adalah hal yang harus dilakukan. Ia harus mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan apakah ada kekuatan yang akan menghalangi jalannya menuju kursi presiden. Ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan yang tidak biasa, ke sebuah tempat yang terkenal dengan aura mistisnya Gunung Tidar. Gunung Tidar, sebuah gunung yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dikenal sebagai tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Banyak orang yang datang ke sana untuk mencari petunjuk atau bertemu dengan sosok-sosok mistis yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hidup mereka. Gunung ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan kekuatan gaib, dan tidak sedikit tokoh-tokoh besar yang pernah mengunjungi tempat ini untuk mencari ilmu atau bimbingan dari para leluhur. Prabowo, yang sudah lama mendengar tentang kehebatan Syekh Subakir, memutuskan untuk mengunjungi Gunung Tidar dengan tujuan untuk bertemu langsung dengannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan spiritual, yang akan menguji keteguhan hatinya dan pemahamannya tentang kekuatan yang lebih besar yang mengatur takdir. Ia mempersiapkan diri dengan matang, membawa segala yang dibutuhkan untuk perjalanan ini, termasuk doa-doa dan jimat yang diwariskan oleh leluhurnya. Perjalanan menuju Gunung Tidar tidaklah mudah, dan Prabowo harus melewati jalur yang curam dan penuh dengan rintangan. Namun, semangatnya tetap menyala, dan ia tahu bahwa ia harus terus maju untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masa depannya. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya Prabowo tiba di sebuah tempat yang sangat sunyi di kaki Gunung Tidar. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian sederhana, namun wajahnya penuh dengan kebijaksanaan. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Syekh Subakir, yang selama ini dikenal sebagai penumbal tanah Jawa. "Selamat datang, Prabowo Subianto," kata Syekh Subakir dengan suara yang dalam dan tenang. "Aku tahu kenapa kamu datang ke sini. Kamu ingin mengetahui takdirmu, bukan?" Prabowo terkejut mendengar kata-kata Syekh Subakir. "Benar, Syekh. Saya ingin memahami lebih dalam tentang apa yang akan terjadi dalam perjalanan saya menuju presiden. Ada banyak bisikan dan ramalan yang mengatakan bahwa jalan saya akan penuh rintangan, dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi." Syekh Subakir tersenyum dengan bijaksana. "Takdir adalah sesuatu yang tidak mudah dipahami dengan akal manusia. Tetapi jika kamu ingin mengetahuinya, kamu harus siap menerima kenyataan, baik itu yang menyenangkan maupun yang pahit." Syekh Subakir mengajak Prabowo untuk duduk di bawah pohon besar di kaki Gunung Tidar. Di sekitar mereka, hanya ada suara angin dan gemericik air yang mengalir dari sungai kecil yang berada tidak jauh dari tempat mereka duduk.
Suasana di sana terasa sangat sakral, dan Prabowo bisa merasakan ada kekuatan yang sangat besar mengalir di udara. Sebelum kita melanjutkan, kamu harus tahu bahwa perjalananmu akan penuh dengan ujian, kata Syekh Subakir dengan tegas. Tidak hanya ujian dari lawan politikmu, tetapi juga ujian dari alam semesta, dari para leluhurmu, dan dari kekuatan yang lebih besar yang menjaga tanah Jawa. Kamu harus siap menghadapi ujian ini dengan hati yang bersih, jika tidak, kamu akan tersesat dalam godaan kekuasaan. Prabowo mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya siap, Syekh. Saya sudah melalui banyak ujian dalam hidup saya, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus saya hadapi. Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang bisa saya lakukan untuk menghindari halangan-halangan yang akan datang. Syekh Subakir menatapnya dalam-dalam, seolah menilai ke dalam hati Prabowo. Sebelum kita melanjutkan, kamu harus memahami satu hal penting, katanya dengan suara yang sangat dalam. Tanah Jawa ini bukanlah tanah biasa. Ini adalah tanah yang penuh dengan kekuatan gaib, dan siapapun yang mencoba menguasainya dengan cara yang salah, akan dihukum oleh kekuatan yang tak tampak. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang adil, kamu harus terlebih dahulu merangkul kekuatan alam dan menjaga hubungan baik dengan para leluhur. Prabowo merasa ada kedamaian yang mendalam saat mendengarkan kata-kata Syekh Subakir. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga hubungan dengan para leluhur, Syekh? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Syekh Subakir mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Gunung Tidar yang megah. Kamu harus menghormati tanah ini, menghormati sejarah yang ada di dalamnya, dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan gaib. Jika kamu mencemari tanah ini, jika kamu lupa akan asal-usulmu, maka kamu akan kehilangan arah. Kekuatan besar akan datang untuk menguji keteguhan hatimu. Prabowo merasakan beratnya kata-kata Syekh Subakir, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini adalah pencerahan yang sangat penting bagi masa depannya. Saya mengerti, Syekh. Saya akan berusaha keras untuk menjalani jalan ini dengan hati yang murni dan penuh tanggung jawab. Setelah berbincang panjang lebar, Syekh Subakir meminta Prabowo untuk berdiri dan mengikuti langkahnya menuju sebuah batu besar yang terletak di puncak Gunung Tidar. Batu tersebut dipercaya sebagai tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib, tempat di mana para leluhur dan makhluk halus yang menjaga tanah Jawa berkumpul. Di sana, Syekh Subakir meminta Prabowo untuk duduk sejenak dan melakukan meditasi. Kamu harus membuka hatimu dan pikiranmu, Prabowo. Biarkan kekuatan alam masuk ke dalam dirimu, dan dengarkan pesan dari leluhur yang ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Prabowo menutup matanya, mencoba untuk mencapai kedamaian batin. Ia merasakan angin yang berhembus lembut, suara alam yang begitu menenangkan, dan tiba-tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang besar mengelilinginya. Ia mendengar suara-suara dari jauh, suara yang seolah berasal dari tanah itu sendiri. Prabowo, suara yang dalam dan penuh wibawa itu berkata, jika kamu benar-benar ingin memimpin bangsa ini, kamu harus mengingat satu hal, kekuatan sejati tidak datang dari kekuasaan yang kamu pegang, tetapi dari bagaimana kamu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jangan pernah melupakan leluhurmu, jangan pernah mengabaikan tanah yang telah memberimu hidup. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di hadapan Prabowo. Itu adalah sosok-sosok yang ia kenal sebagai leluhur-leluhur bangsa Indonesia, para pahlawan, raja-raja, dan tokoh besar dari sejarah tanah Jawa. Mereka semua berdiri dengan penuh kebijaksanaan, mengamati Prabowo dengan mata yang penuh harapan. Kami akan mengawasi langkahmu, Prabowo, suara itu berkata lagi. Jangan biarkan ambisi pribadi mengalahkan kebaikan untuk bangsa ini. Jangan biarkan kekuasaan membutakanmu. Prabowo membuka matanya, dan cahaya itu perlahan menghilang. Ia merasa seperti baru saja menerima sebuah petunjuk yang sangat berharga, sebuah peringatan yang akan menuntunnya dalam perjalanan yang panjang. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai calon presiden bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib yang lebih besar. Perjalanan Prabowo di Gunung Tidar, dan pertemuannya dengan Syekh Subakir, memberikan pencerahan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia raih bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata.
Ia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip luhur, menghormati leluhur, dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan gaib. Dengan pemahaman baru ini, Prabowo kembali ke Jakarta dengan tekad yang lebih kuat, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan politiknya tidak hanya akan diwarnai oleh konflik dan persaingan, tetapi juga oleh ujian dari alam yang lebih besar, ujian yang akan menguji sejauh mana ia bisa tetap teguh pada prinsip dan menjaga kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia.